Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hanifalila dari kelas 11 DKP 1. Saya akan menjelaskan mengenal materi dari sinopsis, framing, dan short type. Yang pertama, sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film, buku, atau pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. 2. Framing merupakan bagian dari strategi komunikasi media atau komunikasi jurnalistik. Pengertian praktisnya, framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dan misi pembentukan opini atau penggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Ada juga aturan-aturan framing. Yang pertama adalah rule of third, yang konsep framing di mana satu frame dibagi menjadi 9 bagian, lalu subjek diletakkan di garis horizontal atau vertikal pada bagian frame yang dipilih atau salah satu dari 9 bagian tersebut. Yang kedua ada confined perspective. Subjek biasanya diletakkan di bagian tengah frame dan pandangan penonton langsung tertuju ke sana. Yang ketiga ada headroom. Pada frame terdapat jarak antara bagian atas subjek dengan frame bagian atas. Dan yang keempat ada looking atau reading room. Biasanya pada jenis framing ini terdapat ruangan kosong antara subjek dan bagian ujung frame yang berseberangan dengan mata. Framing ini biasanya digunakan untuk memberi gambaran pada frame selanjutnya melalui ruang kosong pada frame atau suatu yang terlihat subjek. Yang kedua ada apa itu short type. Short type dalam proses membangun cerita sebuah film. Berbagai teknik pengambilan gambar digunakan untuk memberi efek sinematik yang berbeda-beda. Untuk itulah kamu wajib menguasai berbagai jenis types of shoot. Shoot merupakan suatu hal yang penting dalam pembuatan sebuah film atau video. Shoot yang baik biasanya sudah dikonsepkan sejak awal sesuai kebutuhannya. Terdapat bermacam-macam istilah shoot types dalam pengambilan gambar, diantaranya sebagai berikut daftar istilah shoot yang perlu kamu pahami mulai dari angle kamera, rules of framing, dan shoot types. Berikut adalah daftar istilah shoot dalam film. Angle merupakan kata lain dari sudut pandang. Ada jenis angle yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, bird's eye. Sudut pandang ini menampilkan sudut pandang yang tidak biasa. Sudut pandang yang tidak biasa karena posisi kamera yang sangat tinggi sehingga memperlihatkan subjeknya terlihat sangat kecil. Ada yang kedua, high angle. Sudut pandang biasanya diambil lebih tinggi dari subjeknya sehingga subjek terlihat di bawah. Angle ini untuk mengimpresikan tentang suatu keadaan yang terpuruk atau tersudutkan. Yang ketiga, eye level. Sudut pandang kamera ini biasanya paling sering digunakan dalam pengambilan gambar. Cara menggunakannya dengan meletakkan kamera sejajar dengan subjeknya. Yang keempat ada low angle. Sudut pandang ini diambil dengan meletakkan kamera lebih rendah daripada subjeknya sehingga subjek terlihat di atas. Angle ini biasanya dipakai untuk mengimpresikan suatu kemegahan. Ada juga ukuran short type. Yang pertama extreme width shoot, yang kedua very width shoot, yang ketiga width atau long shoot, yang keempat medium shoot, yang kelima medium close up, yang keenam close up, yang ketujuh extreme close up, yang kedelapan cut in atau cut away, yang ke-9 to shoot, yang ke-10 over shoulder shoot, yang ke-11 reverse shoot atau point of view. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.